Jemaat kekasih Tuhan, kami bersuka cita boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara, khusus yang boleh stay bersama dengan Gereja Teraya Jemaat Satria Kasih dalam program Renungan Malam. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hidup ini kadang terasa nyata bahwa yang lain melihat bahwa dialah yang lebih layak, sayalah yang lebih pantas. Harusnya saya, harusnya kami, harusnya kita, harusnya dia yang jadi bupati, harusnya dia yang jadi wali kota, karena kelayakan yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan punya cara pandang yang mungkin berbeda dengan cara pandang kita dan kriteria kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan, mari kita berdoa. Kasih Allah sungguh heran, begitu sangat menakjubkan, di luar dari dugaan-dugaan kami. Ya Bapa di sorga, kami datang kepadamu tetap dengan sukacita dan berterima kasih, mengucap syukur atas perbuatan-perbuatanmu yang mengherankan, menakjubkan. Mampukan kami untuk terus melihat semua yang terjadi dalam hidup kami ini, kenyataan-kenyataan yang terjadi, seperti cara Tuhan merencanakan dan melakukan kebaikan kami, dan mampukan kami untuk menerima segala ketetapan-ketetapan. Bapa di sorga, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, layakkan ampuni kami, berlengkapi kami, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Bisa akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi ia tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke dalam situ. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya
ia tidak makan dan minum. Demikian firman Tuhan. Kita berbahagia, kita bersuka cita, kita masih dilayakkan, diperkenankan untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Seterusnya Tuhan akan menuntun dan menolong kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih Allah sungguh heran. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada syair lagu yang sering dinyanyikan anak muda yang isinya menandakan bahwa ialah yang pantas. Boleh nyanyi ya, sedikit aja. Bapak Ibu Saudara-saudara, syairnya kira-kira begini. Oh, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia, dan seterusnya. Ya, sebenarnya lagu ini saya tidak suka Bapak Ibu Saudara-saudara. Nggak suka juga nyanyikan, tetapi saya nyanyikan karena ada sesuatu yang saya mau katakan di dalam. Harusnya aku yang mendampingimu, bukan dia. Kira-kira rasanya apa? Bisa dengan berbagai macam alasan. Tetapi mungkin teks ini mau memperlihatkan harusnya saya yang mendampingimu karena mungkin saya merasa layak. Bukan dia, bukan orang lain. Saya yang terbaik. Saya yang pantas begitu. Bukan orang lain. Ya, harusnya tim kami yang pantas juara. Harusnya PWGT jemaat inilah yang harusnya juara paduan suara, tapi jurinya culas. Harusnya kami yang juara. Harusnya kami yang terbaik. Harusnya anak saya yang lulus, bukan anak tetangga saya. Harusnya yang jadi bupati ya yang saya dukung begitu. Harusnya yang jadi wali kota ya bapak itu, bukan dia. Harusnya yang jadi presiden ini, bukan dia. Karena merasa lebih pantas, merasa lebih layak. Harusnya yang jadi penatua, bukan dia. Dia kan seperti itu. Bapak ini lebih baik. Atau harusnya saya yang jadi penatua, bukan dia. Kita merasa lebih pantas dan merasa lebih layak. Karena mungkin kriteria dan bahan-bahan pertimbangan yang ada pada diri kita menjadi sebuah penutlakan untuk mengukur orang lain. Dan secara subjektif kita juga mengukur diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, harusnya Paulus nggak boleh jadi rasul. Harusnya Paulus ya nggak boleh jadi orang yang dikasihi Tuhan. Harusnya Paulus tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Harusnya Paulus dihukum oleh Tuhan. Bukan diampuni, bukan dimaafkan. Apalagi mau dipakai oleh Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak punya kerjaan lain apa? Apa memang
tidak ada orang yang lebih baik daripada Paulus, yang lebih pantas? Apakah memang tidak ada orang yang lebih hebat dari Paulus? Apakah memang di mata Tuhan tidak ada yang lebih pantas dari Paulus? Kenapa Tuhan malah mengasihi, mengampuni, memaafkan, merangkul, dan memakai Paulus? Harusnya Paulus tidak dilayakkan dan tidak diizinkan oleh Tuhan untuk bertobat. Tetapi faktanya dalam bacaan kita, Paulus dirangkul oleh Tuhan, disentuh dengan kasih Tuhan, dimaafkan, diampuni, dan pada akhirnya dibaptis. Harusnya Paulus dihukum, bukan mengharap Paulus bertobat, apalagi mau dipakai oleh Tuhan. Bukankah dia adalah orang jahat? Bukankah dia adalah penganiaya jemaat-jemaat Tuhan? Bukankah dia sudah menghina jemaat Tuhan? Bukankah dia juga sudah menghina Yesus sendiri? Bahkan kalau kita dalam teks kita lihat, bukankah dia adalah orang yang sudah menyakiti hati Tuhan dengan menganiaya jemaat Tuhan? Pembenci Kristus, begitu sangat garang dan jahat kepada umatnya, bahkan kepada Kristus sendiri. Rasa-rasanya kejahatannya tak layak untuk diampuni, tetapi Kristus menyentuhnya, merangkulnya, dan mengampuninya. Lalu Tuhan memakainya. Kemudian kita tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus dengan luar biasa dipakai oleh Tuhan sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat kasih Yesus manis dan indah, kata lagu sekolah ini. Kasih Yesus begitu sangat luar biasa, tidak pandang muka, tidak pandang latar belakang kita, tidak melihat siapa kita, apakah kita atau jahat atau tidak. Kasih Yesus tidak pilih-pilih, dan disinilah kasih Yesus yang begitu sangat mengherankan. Bandingkan kalau kita mau pilih majelis gereja, apa yang akan kita pilih? Kita pasti memilih yang terbaik. Bandingkan ibu-ibu mau pilih beli langsat, dipilih yang paling terbaik. Beli sayur, dipilih yang paling mulus, dipilih yang paling baik. Dan akhirnya terkadang kita salah pilih. Tuhan tidak pernah salah pilih. Dan kasihnya itu begitu sangat mengherankan, begitu sangat luar biasa. Dia memakai orang yang tak mungkin kita lihat bisa dipakai oleh Tuhan, tetapi itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan rendah, jangan bersedih, jangan kecewa melihat keberadaan kita, melihat latar belakang kita siapa kita, melihat ketidakmampuan kita, melihat ketidakberdayaan kita. Jangan frustasi melihat, apalagi membanding-bandingkan lagi dengan orang lain, lalu muncul rasa pesimis. Tuhan bisa memakai siapa saja, Tuhan bisa memberikan apa saja kepada kita. Kita yang sedang diberi kepercayaan oleh Tuhan, kita sedang yang dipakai oleh Tuhan, jangan merasa lebih pantas, jangan pernah merasa lebih layak. Kita yang sedang dititipi sesuatu, jangan merasa karena kelayakan kita. Itu karena kasih Tuhan yang heran, kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Maka pergunakanlah itu dengan baik.
Jangan pakai untuk menyombongkan diri, apalagi menggeser posisi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memakai kita semua, tentu dengan caranya dan dengan tujuannya. Maka serahkan hidup kita dan terimalah apa yang Tuhan rencanakan kepada kita semua. Nikmati apa yang Tuhan sudah beri, nikmati apa yang Tuhan sudah titipkan, dan bersukacitalah atas semua itu di dalam Tuhan. Roh Kudus memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan, kita bersukacita dan bersyukur. Kita mari nyanyikan nyanyian pujian Kidung Jemaat 387, Heran Allah mau memberi. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenteram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat malam hari ini. Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu, bahwa sesungguhnya Tuhan bisa memakai siapa saja, tak memandang siapa kami, buruknya dan jeleknya kami, tak memandang bahwa kami mampu atau tidak, tetapi Tuhan lah yang memampukan. Dan kuatkan kami lewat firman-Mu itu, sehingga kami tidak pesimis menjalani hidup ini karena keterbatasan kami, kekurangan kami dibandingkan dengan orang yang lain. Kami juga diberikan keyakinan bahwa semua yang Tuhan percayakan kepada kami adalah titipan Tuhan yang harus kami pergunakan dengan baik. Maka mampukan kami semua. Berdoa buat kehidupan kami seterusnya, Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, sehingga kami mampu menjalani hidup ini
dalam keluarga, juga buat anak-anak dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Semua jemaat-Mu dalam keberadaan hidup mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka semuanya. Kami serahkan seluruh hidup kami. Pemeliharaan Tuhan selalu hadir menyertai kami. Pelayanan kami malam hari ini kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati segenap majelis gereja dan tim multimedia, semua anak-anak Tuhan yang boleh melayani malam hari ini. Berdoa juga buat sesama kami yang sudah juga memberikan waktunya untuk memberikan yang terbaik buat pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat, bahkan pelayanan malam hari ini. Tuhan memberkati mereka. Kami percaya juga Tuhan mengasihi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Gereja-Mu Tuhan tetap mampukan untuk melayani-Mu dengan baik. Tak terkecuali pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan mampukan mereka, perlengkapi mereka dengan cara-cara Tuhan. Kami serahkan hidup kami secara khusus dalam situasi sulit karena penyebaran COVID-19. Kiranya semuanya boleh berlalu dan kehidupan kami boleh berjalan dengan baik kembali. Sambut sempurnakan doa kami, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam kali ini, semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tetap menjalani hidup ini. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pergunakan dengan baik. Semoga semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari untuk terus menjadi berkat. Sampai jumpa, selamat malam dan shalom.